warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Wa bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Waqi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kita sudah sampai malam berapa ini? Malam 7, sudah dapat 7 nih. Oke. Dihitungi aja, nang riyo-yo. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Ada satu hadis yang insya Allah pernah dengar. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhibin. Setiap perbuatan anak Adam yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah mulai 10 sampai 700 kali. Di dalam hadis qudsi itu dilanjutkan illa shaum fa innahu li wa ana juzibi. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dari hadis ini jamaah rahimakumullah, kita yang sudah malam 7 tadi itu, yang mudah-mudahan sehat sampai akhir Ramadan, Allahumma amin. Setiap perbuatan anak Adam itu, saya pernah dalam satu kajian minggu kemarin itu ditanya, Ustadz, kalau perbuatan baik itu demikian dilipat gandakan oleh Allah, apakah perbuatan yang buruk itu dilipat gandakan juga? Jawabannya tidak. Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislah. Saking rahmatnya Allah, saking rahman rahimnya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita umat muslim, kalau perbuatan buruk itu hanya dibalas 1 dari perbuatan buruk itu. Tetapi kalau perbuatan baik itu dilipat gandakan mulai 10 di Al-Quran itu dijelaskan dalam hadis sampai 700 kali. Dari sini timbul pertanyaan, sudah kayak begini kok masih ada orang Islam yang masuk neraka itu kebacut. Nah, gitu. Oh, bahasa apa Pak? Kebacut itu. Nggak ada bahasa Indonesianya kebacut itu. Oh, kedaluarsa. Jadi ini Pak. Nah, sementara puasa itu untuk Allah. Bagaimana dengan perbuatan baik di dalam bulan Ramadan itu, ya mari kita kejar. Insya Allah Masjid Al-Waqi ini tetap sampai penuh gitu. Ila akhir Ramadan. Tapi masjid-masjid yang lain itu maju, Pak. Maju itu softnya yang maju. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Kalau namanya aja Allah Al-Wahyu, sesuai wahyu Allah kan begitu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada maunya yang ngasih nama dulu itu kan begitu. Nah, ini harus kita pertahankan. Kenapa hadis seperti Allah kayak melimpahkan rahmat sebegitunya itu, terutama dalam bulan Ramadan itu, kenapa? Li'annal hasanata fi mujtami'atun, karena di dalam Ramadan semua kebaikan terkumpul. Saya nggak yakin jamaah Isya di luar Ramadan segini banyak di Masjid Al-Waqi.
Ya karena Ramadan itulah. Innal hasanata bil mustami'atun wa ta'atu makbulatun, ketaatan kita diterima oleh Allah, wa dzunubu maghfuratun, doa-doa dosa-dosa diampuni oleh Allah kalau kita serius. Wa da'watu mustajabah, doa-doa diijabah oleh Allah. Bahkan orang yang puasa itu wal jannatu mustaqatun lahum, surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa. Ada satu hikayah jamaah rahimakumullah. Insyaallah hikayah ini pernah saya sampaikan di sini itu beberapa tahun silam. Itu berapa tahun silam. Di dalam kitab Zubdatul Wa'idin itu disebutkan begini, Pak. Yang pernah dengar biar tambah mantap, yang belum pernah dengar biar tambah ilmu. Untuk itu. Hukiya anna rajulan ismu Muhammad kana la yusalli qattu. La yusalli qattu. Ada seseorang yang namanya seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Namanya seperti nama baginda Nabi. Tapi dia nggak pernah sholat. Ini kan aneh. Namanya Muhammad, tapi nggak pernah sholat. Namanya ada yang Muhammad Muslim, tapi nggak tahu sholat itu ada. Tapi tidak di sini, Pak, di jauh sana. Kadang namanya mukhlis tapi gak ikhlas belas wonge. Duwe aja nomor sih. Guyon-guyon ya Pak, tapi temenan gitu. Kadang-kadang itu begitu. Mudah-mudahan nama kita itu sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, itu sesuai nama kita. Muhammad ini nggak pernah sholat faidah dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan seperti sekarang ini, yuzayyinu nafsahu biwatib. Dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang baik. Gitu. Mungkin yang waktu itu brengosnya itu gak karu-karuan ditata yang baik. Jenggotnya gak karu-karuan ditata yang baik. Gitu. Dia dengan pakaian yang baik, dengan haruman wewangian. Sholat wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Dia melakukan sholat dan mengqadha sholat-sholat yang pernah ia tinggalkan. Gitu. Yang pernah ia tinggalkan. Melihat yang demikian Muhammad ini, temannya ini tanya, Pak. Fakila temannya tanya, kok dungaren ini, Pak. Kok tumben Muhammad ini sebelum masjid sholat terus. Akhirnya ditanya oleh temannya jamaah rahimakumullah, lima taf'al dalik ya Muhammad, kenapa kamu berbuat demikian wahai Muhammad? Itulah. Ya saya gak tahu masjid, aku nang masjid sholat terus, ada apa kamu sekarang? Wah ini kalau ada temannya itu yang gak pernah ke masjid, puasa ahli di masjid, oh, gak usah dibedo, malah didukung. Itu kadang-kadang digudo. Oh, si oleh buka aku ke masjid terus waktu itu 200 lebih tadi. Gitu. Ya tidak itu, mencari rahmat barokahnya Ramadan. Setelah demikian tidak lama Muhammad ini famata. Di kitab itu nggak dijelaskan 2 tahun berikutnya atau 3 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya, tidak dijelaskan famata, maka mati siapa Muhammad. Ketika mati itu jamaah rahimakumullah, faruya fil manam, dilihat di dalam tidur. Jadi temannya tadi yang tanya tadi lima taf'al dalik itu ketemu Muhammad di dalam tidur. Mimpi ketemu Muhammad. Tanya kepada Muhammad, ya Muhammad ma fa'alallahu bik. Wahai Muhammad, apa yang dibalaskan oleh Allah kepadamu? Apa yang dibalaskan oleh Allah kepadamu Muhammad? Dijawab oleh Muhammad, ghafaroli rabbi bi hurmati ta'dhimi Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa saya karena saya menghormat bulan Ramadan. Jadi hikayah ini, cerita ini di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, mari sebagai starting point kita. Sebagai panjatan kita. Mungkin selama ini sholat kita belum baik, kita perbaiki sholat kita. Mungkin zakat kita belum pernah kita keluarkan, kita zakati harta benda kita. Ngapunten, saya tadi kajian di Delta subuh itu, buka dialog sampai agak siang. Ada setelah selesai saya mau pulang itu, mau naik mobil didatangi seorang pemuda. Ya sekitar usianya yang 4 bulan, masih muda.
Kok nggak pernah dengar, nggak pernah lihat orang jamaah karena saya kajian di sana 3 bulan sekali. Nggak pernah dengar. Akhirnya tanya, nggak pernah saya lihat. Tanya, salaman ke saya. Ustaz mau tanya apa mas? Saya ini sudah sekitar 10 tahun saya ini gak zakat. Gitu. Katanya Ustaz tadi, jangan pentingkan zakat baru sodako. Kadang-kadang kita itu kan mementingkan sodako, zakatnya gak dikeluarkan. Nah ini sama dengan orang terawih tapi tidak sholat isya. Gitu. Sunatnya itu dilakoni, dikeluarkan semua. Akhirnya dia tanya itu. Sampai sekitar berapa? 10 tahun. Ada laporan di misalnya keuangan sampean bisa dilihat di rekening sampean. Bisa. Saya punya laporan yang tiap tahun punya laporan tapi tidak saya keluarkan zakat. Sampean kodo zakatnya. Sampean iman enggak kalau mengeluarkan? Tidak bisa. Saya sekarang sudah jadi dari ceramah dialog itu tadi saya niat untuk mengeluarkan. Uang sampean berapa? Sekian M. Udah keluarkan 1 M cuma 25 juta aja. Sampai 10 tahun nggak pernah mengeluarkan uang sampai tahun itu berapa. Sampai yang ikhlas. Karena zakat itu luatan amuwu, muda. Nggak mungkin sampai mengeluarkan zakat terus sampai jadi melarat, itu nggak mungkin. Siap, saya siap Ustaz. Alhamdulillah kan gitu kan, ikut bahagia gitu. Nah ini termasuk ibu-ibu itu. Ibu-ibu misalnya, dan termasuk bapak-bapak. Orang yang punya hutang puasa itu kan wajib mengqadha di hari yang lain, Pak. Kalau misalnya setahun, kalau sekarang ini kemarin tahun 2023 kemarin masih punya hutang puasa. Belum mengqadha tetapi masih punya hutang, sudah kedahuluan Ramadan 2024 ini, maka dia wajib membayar hutangnya plus kafarat. Kalau 2 tahun lagi plus kafaratnya 2, tapi puasanya tetap 1. Kalau 3 tahun berarti tambah kafarat 3. Kafaratnya itu berapa? Likulli yaumin muddun. Setiap hari itu 1 mud. 1 mud itu sak cawokan beras ini loh. Ya sekitar 7 on lah. Jangan ngambil yang tangannya kecil, nanti nggak sampai setengah kilo. Jadi itu namanya man sleman, barangnya dewe eman, barangnya wong nyaman. Nek dikai jaluk semua akeh itu titik-titik gitu loh. Itu jenenge man sleman. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Jangan kodoi gitu loh. Sama dengan Muhammad itu tadi. Dia mengqadha sholat-sholat yang pernah ia tinggalkan, berupaya maksimal mungkin. Apalagi dia sekarang di dalam bulan Ramadan. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan ikhlas, keberkahan akan muncul dengan sendirinya kepada kita. Makanya tadi juga ada dialog ketika sebelum buka bersama ada kajian senja di Sidoarjo, ya tanya langsung, belum pulang cepat ke sini nih tadi. Alhamdulillah nututi sampai sini, nggak sampai ketinggalan. Itu ya begitu. Ada yang tanya, saya ini pernah ninggalkan sholat qadha bu, gitu. Berupayalah mengqadha sholat-sholat yang pernah jenengan tinggalkan. Kalau sudah jelas kita nggak sholat, sudah jelas kita tinggalkan nggak puasa, itu jenengan qadha. Jangan wis tobat ae wis cukup, gitu. Karena sudah kelihatan, kecuali tidak kelihatan gitu. Misalnya pernah nempeleng uang, nyari orang yang nggak ada, itu tobat, minta maaf kalau bisa itu kalau nggak bisa ya kita keluarkan sebagian rezeki kita kirimkan hadiah pahalanya kepada orang yang kita dolimi kan gitu, karena mencari nggak ada. Inilah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua itu termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah kepadanya, diberi kekuatan untuk meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita memperoleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Ramadan. Ibadah kita diterima oleh Allah, kita diberi rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, usia yang barokah, diberi kemudahan oleh Allah dalam segala hal, diberi
kesembuhan dari segala penyakit. Kalaulah kita dituntut Allah, mudah-mudahan berpungkasan yang husnul khatimah. Bisyuri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatul jami'ah.